Selamat datang Mystikus Channel. Iya Pak, sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang kami hormati Mas Herman serta keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang pada sore hari ini acara ngaji Surat Jawa telah hadir. Sebelum acara dimulai terlebih dahulu, marilah kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara kita pada sore hari ini diberikan rahmat, diberikan hidayah dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih atas doa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Terus selanjutnya langsung kami persilakan kepada Mas Herman Singden Romo untuk membacakan ngaji Surat Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sekarang berarti sudah menginjak serat yang keempat. Jadi yang pertama dulu adalah suluk Samsu Tabarid, lajeng wirid Lukito Jati, lajeng kan angka 3 menika wirid Ma'rifatullah, lajeng yang keempat ini suluk Hidayatullah. Seperti yang sudah kita bicarakan, kalau suluk berarti ini adalah peristiwa, menceritakan suatu peristiwa spiritual, peristiwa yang menyangkut kejadian-kejadian yang sangat mungkin di luar kebiasaan orang gitu. Jadi ini kejadian-kejadian spiritual. Kalau kita sekedar untuk mengingat-ingat, jadi ada wirid, ada suluk, dan ada serat. Kemudian ada nanti lagi babat. Babat pakai D ya, pakai do. Jadi kalau masih ada lagi sebetulnya nanti namanya pagedongan. Pagedongan. Kalau pagedongan artinya ini riwayat singkat. Jadi riwayat singkat. Jadi beda dengan suluk. Kalau suluk yang kita ini, suluk ini bercerita tentang suatu peristiwa secara yang lebih dikupas secara ruhani. Sedangkan wirid ini teori tentang esoterisme. Sedangkan suluk ini peristiwa. Kalau serat ini nasihat. Dan kalau babat ini asal usul, kisah asal mula. Jadi wirid suluk ya. Lajeng serat, lajeng ini babat, lajeng ini riwayat singkat. Pagedongan. Jadi pada sore hari ini kita kembali ke suluk, yaitu suatu peristiwa.
Berarti suluk hidayatullah berarti ada suatu peristiwa yang menyangkut tentang hidayatullah. Kemudian berikutnya, ini suluk ini dianggit ataupun disusun dalam 3 bab. Yang pertama pupuh Asmarandono. Jadi pupuh namanya ya. Jadi bab itu pupuh, bukan kode. Kemarin saya ketemu dengan Romo Subanar, itu dia bilang pupuh Asmarandono disebutnya bait. Keliru itu ya. Itu kalau satu bait namanya satu kode. Tapi kalau pupuh itu kumpulan bait-bait, kumpulan kode-kode yang menggunakan metrum yang sama, misalnya Asmarandono. Ya. Kemudian yang kedua pupuhnya mijil, sekar mijil. Dan yang berarti cuma 2 sih? Cuma 2 ya. Ya, berarti cuma 2. Alhamdulillah. Sekedar untuk wawasan saja, Asmarandono ini dianggit oleh Sunan Giri ya. Sunan Giri, karena ada 3 Sunan Giri. Sunan Giri Sepuh, Giri Prapen, dan Sunan Giri Kedaton Hanyokrokusumo ya. Nah, ketiga Sunan Giri itu menyangkut anak muda-muda. Jadi sebetulnya Asmarandono ini menyangkut tentang kemudaan ya. Maka dia menyangkut tentang sinom. Kemudian yang kedua adalah tentang pucung, dan yang ketiga tentang Asmarandono ya. Itu ketiga-tiganya dianggit oleh Sunan Giri yang tadi, Sepuh, Prapen, dan Kedaton Hanyokrokusumo ya. Dan Asmarandono ini juga menyangkut bagaimana ya, sekedar untuk juga ini wawasan. Yang pertama tembang mijil, yang kedua tembang mijil, lajeng badhe mijil menika Mas Kumambang. Yang ketiga adalah kinanti. Ini wonten telepon. Yang keempat kinanti Mas Kumambang. Yang keempat sinom Asmarandono. Yang keenam ganda gula atau ganda gendis. Yang ketujuh megatro. Pangkur dulu. Pangkur. Yang ke-8 megatro. Yang ke-9 megatro gambuh. Kurang 1 ya, siapa yang tahu ya? Pucung. Ini pucung itu yang ke-10. Mijil, Durmo ya. Jadi kalau di sini nanti ada Durmo. Maaf ini. Jadi angkanya aja yang dirubah. Sinom, lajeng di bawah sinom itu Durmo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mijil adalah menceritakan tentang lahir. Mijil itu medal, keluar, lahir. Tapi mijil juga bisa berarti reborn, lahir kembali. Jadi orang yang sudah tercerahkan kemudian mengalami pencerahan, kemudian lahir kembali, itu bisa disebut dengan mijil. Jadi dia bisa misalnya diletakkan di gambuh sebelum pucung, mijil. Tapi baik kita sekarang born dulu aja, jangan dulu reborn ya. Kelahiran. Begitu lahir, mijil ini begitu lahir nanti kemudian menjadi Mas Kumambang, menjadi
seperti emas yang mengambang di atas air. Bayi itu kalau sedang dimandikan itu seperti emas yang kemilo, karena semua orang berbahagia. Mas kumambang. Setelah itu kinanti itu kumantil-kantil, selalu ikut aja sama bapaknya kayak Mas Diko itu. Dan sedang seneng-senengnya, lucu-lucunya, itu adalah kinanti. Jadi selalu kumantil di dalam hati. Setelah itu anak itu tumbuh menjadi sinom, menjadi nom-noman ABG dan lain sebagainya. Di sanalah dia dididik oleh menjadi durmo. Durmo ini berarti berdebat, berperang, bertempur, berwangu gitu. Durmo artinya semangatnya adalah semangat untuk melawan. Itu durmo. Ini adalah durmo ini ahli yang diangkat oleh Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang itu hujatul Islam, ahli hujah. Jadi Kasatriyan Bonang itu santri-santrinya diajari untuk hujah. Di Lasem misalnya, di Tuban itu Kasatriyan Bonang ya zaman dulu. Kemudian ada lagi Asmarandono. Ini yang Sunan Giri. Asmarandono anak muda, di samping suka melawan juga suka terlibat asmara. Asmarandono, api asmara. Tapi asmara ini ada beberapa. Ini dari Asmara Galuh, kemudian Asmara Dono atau Asmara Dunyo ya. Kemudian menjadi Asmara ini semua Asmara Bangun. Kemudian Asmara Kingkin. Jadi seorang manusia harus belajar dari membangun asmara yang sifatnya cinta kepada pasangan lain jenis, ya. Yang laki-laki, yang kakung senang kepada putri, yang putri senang kepada kakung, itu namanya Asmara Galuh. Dia harus mulai naik menjadi Asmara Dunyo atau Asmara Dana. Cinta kepada yang keduniawian, harta benda, kesuksesan, korupsi, korup-peru, masuk partai PKS dan lain sebagainya, itu masih Asmara Dunyo, cinta dunia. Ini atau disebut juga ini Sumara Bumi ya. Sumara Bumi ya. Sapi disikat, mobil disikat, segala macam disikat, itu masih Sumara Bumi. Ini kalau dibablaskan terus jadinya iblis. Loh, betul, dalam Jawa begitu. Jadi orang Jawa itu gampang aja ndelok. Oh, Sumara Bumi aku mesti meronono iblis. Sekalipun batuknya hitam seperti koin. Seperti gobang untuk ngeri itu. Kalau Sumara Bumi mesti kesananya iblis. Iblis artinya amblasaake, menyesatkan, blasukke. Kemudian ada Asmara Bangun, mulai dibangun ke langit sehingga menjadi Asmara Kingkin. Asmara Kingkin artinya mahabbatullah, hibatullah. Apa? Iya, hubullah. Jadi ini mulai membangun, ini mahabbah. Itu kira-kira Asmara Kingkin. Maka yang dimaksud dengan Asmara Dono itu di situ. Ya, bukan hanya Asmara Galuh saja. Anggerana cawedo jibabe kimpling sithik gogrok atine gitu. Enggak gitu, ya. Bukan itu yang dimaksud dengan Asmara Dono di sini. Ya, kemudian Dandang Gula ini adalah Sunan Kalijaga. Ini isinya ini lebih fleksibel karena Dandang Gula ini untuk menceritakan hakikat. Biasanya digunakan untuk begitu. Misalnya ana kidung lumaksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun paneluan tanana wani miwah panggawe ala sato krudha tutut genia teman tirta maling arda tan ana ngarahing mami
guna duduk pansir. Oh, itu adalah dandang gula. Kanyut namanya. Jadi doa. Menghaturkan doa dalam bentuk tembang dandang gula kanyut. Dan itu berisi tentang penjelasan tentang sesuatu. Ana kidung rumeksa ing wengi dalikal kitab. Itulah ada kitab, itulah ada kidung gitu. Teguh ayu luputa ing lara dan seterusnya. Baik, kemudian yang selanjutnya pangkur. Ini adalah Sunan Derajat di Lamongan ya. Pangkur artinya pangudi ilmu Quran. Pangudi ilmu Quran, mencari penjelasan tentang ilmu Al-Quran. Makanya disebut pangkur. Ini Sunan Derajat ya. Sunan Derajat adalah saudaraan dengan Sunan Bonang. Kemudian berikutnya adalah Megatruh. Gatruh. Kemudian yang ke-10 Gambuh. Gambuh artinya jumbuh, menyatu. Megatruh artinya memisahkan roh dari dunia. Jadi kalau sudah dandang gula ini kebahagiaan berumah tangga, sedang indah-indahnya rumah tangga, maka begitu tua manusia harus belajar pangkur, mungkurin dunia, membelakangi kehidupan kelezatan dunia. Maka dia harus pangudi ilmu Quran jalannya itu. Membelakangi dunia begini, dia mulai eksplorasi dan mendalami pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu dia harus megatruh, betul-betul bercerai dari kehidupan zinatul hayat dunia, betul-betul bercerai dari lezatnya kehidupan dunia. Lalu setelah itu dia gambuh, yaitu menyatu dengan kekuasaan Allah. Gambuh itu artinya jumbuh, menyatu, union. Ini adalah dari Pangeran Natapraja Kadilangu ya. Pangeran Natapraja Kadilangu ini keturunannya Sunan Kalijaga. Cucu atau masih terdak wayahipun Sunan Kalijaga. Baru yang ke-11 Pucung. Pucung itu pocong, berarti sudah dibungkus oleh kain mori dan ditanam di dalam tanah. Itu artinya pucung. Tapi pucung juga ini artinya keluak ya. Keluak yang masih muda, keluak anom. Keluak anom itu pucung. Jadi keluak ini buah yang ada batoknya itu hitam warnanya yang untuk rawon itu, kalau orang Jawa Timur untuk rawon itu keluak yang masih anom. Nah ini beracun ya. Kalau keluak anom ini kalau nggak pinter anomnya dia beracun. Dia toksin. Dia toksin. Maka kecintaan kepada kematian itu kalau tidak matang ilmunya hanya akan menjadi racun. Misalnya jadi bunuh diri, jadi mati yang nggak benar, mati yang keliru keliru jalannya dan sebagainya, itu dia menjadi toksin. Maka pucung ini harus hati-hati. Pucung harus betul-betul matang. Jadi dari mulai micil sampai gambuh harus betul-betul matang. Nah, sore hari ini yang kita rembuk adalah Asmarandono dan micil. Maka bisa kita, kalau dalam bahasa Jawa tidak usah baca isinya aja, saya sudah bisa. Oh kalau begitu ini pasti tentang hubullah. Kemudian kalau micil ini pasti tentang pencerahan. Gitu. Ini pasti tentang micilnya, pasti tentang pencerahannya. Asmarandononya tentang kerinduannya, hubnya. Ya Mas. Gimana? Resan sudah sehat? Motornya belum motornya belum belum diruat. Orang Jawa. Jadi Suluk Hidayatullah ini terdiri dari dua fase. Yang pertama
Asmarandononya, yang kedua adalah mijilnya. Jadi mijil ini dianggit oleh Sunan Geseng Cokrojoyo atau muridnya Sunan Kalijaga. Sunan Geseng dalam hidupnya mengalami ketiadaan loh ya, bukan mati, bukan mukso, bukan apa, tapi tiada, masuk ke alam ketiadaan. Jadi tidak mengalami apa, persis seperti Ashabul Kahfi, 360 atau 309 tahun. Dia merasa hanya seperti satu malam atau 1 jam lebih sedikit. Sunan Geseng juga sama, mengalami peristiwa hanya antara asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah di tahiyat akhir. Beliau berhenti itu. Dan itu 200 tahun berhenti itu. Tapi bagi beliau tidak merasa apa-apa. Itu adalah ketiadaan. Jadi dikembalikan kepada kembalikan kepada asal usul manusia dari tiada, kembali kepada tiada. Gitu. Jadi mudah saja bagi Allah itu untuk mentiadakan segala sesuatu. Karena wajibul wujudnya Gusti Allah, seluruh makhluk adalah mungkinul wujud saja. Suatu wujud yang ada karena sebab, yaitu adanya wajibul wujud. Baik, ini kita menginjak Asmarandono. Ini dari Sunan Giri, berarti ini Giri. Karena Sunan Giri ini sangat senangnya ulang-uruk kepada anak-anak muda, ya, seneng gitu. Tapi tanpa tanpa pelecehan seksual, saya. Karena sekarang banyak guru yang ulang-uruk sama anak-anak muda nih, kemudian melakukan pelecehan seksual. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Kenyut nong neng nong 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 nong. Kenyut surasaning ilmi, kandhane janma utama, kocapan ditokinaut, Nomo Syekh Hidayatullah, wastane kang pratapan, sunya pringga arga singup, aran guwa pamelengan. Buhu pandita linuwe, es kocapang raga sukma, bisa manjing ajur ajer, asite ingkang paningal, terus pangandikanya, Resi Gura Yuswatanu, amalete tanpa codang, miber tanpa lar singgih, tegesipun Resi Gura pandita luhur budine, atebih kuncara nira, tumungkul ing atapa, kanan kiri para wiku, anggu guru kumawula. Ini adalah salah satu contoh Asmarandono.
Sebetulnya Asmorondono itu banyak sekali ya jenisnya. Ini kita tahu ada 11 jenis. Ini ada 11 metrum. Masing-masing satu metrum itu ada yang sampai 50 jenis, ada sampai 52, 49 gitu. Jadi Sekar mocopat itu jenisnya sangat banyak karena terus berkembang sampai sekarang. Kenyut surasaning ilmi, kenyut surasaning ilmi kalau kita hanyut kepada pengertian-pengertian ilmu. Tadi kita asmoron dan gula kanyut. Ya, jadi hanyut, menghanyutkan itu kalau kita mengikuti hanyutnya pengertian-pengertian ilmu, maka ada kandane janmo utomo. Janmo itu bisa diberi juga jana, jono, janu, janutomo. Makanya nama saya Herman Sinung Janutomo itu maksudnya janmo utomo, janutomo. Ini adalah cerita dari atau pitutur dari orang-orang yang utama. Tersebutlah seorang pandita kinaot, seorang pendeta yang sangat luhur. Nama Syekh Hidayatullah. Pendeta itu bernama Syekh Hidayatullah. Maka kalau kita berbicara tentang serat-serat Jawi, pandita itu tidak bisa diartikan ke agama yang lain selain Islam. Pandita pasti artinya ulama, artinya wali. Gitu. Demikian juga resi, wiku itu tidak bisa diartikan ke agama lain. Maka kalau sekarang ada pengertian-pengertian ke agama lain ya siang monggo lah, itu mungkin keperluan politik ya dan kategorisasi sensus penduduk. Gitu ya. Jadi diperlukan ya monggo itu untuk kepentingan sekarang. Tapi kalau aslinya di dalam tradisi literasi Jawi ataupun Indonesia, pandita, wiku, resi seluruhnya adalah untuk menyebut seorang ulama yang saleh ataupun waliullah yang menjadi pembimbing pada masyarakat. Wastane kang pratapan, tersebutlah beliau mempunyai pertapaan. Loh, ini juga begitu. Pratapan, padepokan itu sama. Ya. Jadi dulu tidak bisa diartikan yang lain kecuali ya padepokan Islam. Muslim ya para santri gitu, atau cantrik atau jadi santri itu sama artinya. Pertapaan. Sunyopringgo argo singup, namanya Sunyopringgo. Argo itu gunung, singup itu angker. Jadi memang Argo Pringgo, Sunyopringgo ini adalah sebuah gunung yang angker. Tempatnya Syekh Hidayatullah. Aran gua Pamelengan. Tersebutlah di sana bernama gua Pamelengan. Pameleng bisa berarti pamulang ya. Jadi tempat mengajarkan sesuatu. Pamulangan. Maka di Jogja sebelah barat sana ada Melangi, dulu berasal dari kata mulangi. Ya, mulangi, melangi. Kan di sini juga sama. Pamulangan menjadi pamelengan. Pandita linuwe, sungguh-sungguh Syekh Hidayatullah itu adalah pendeta yang linuwe, ulama yang linuwe. Wes kocap angger sukmo, tersebutlah cerita beliau ini peristiwa ini mengalami rogo sukmo, meninggalkan raganya, memperjalankan sukmanya. Bisa mancing ajur-ajar, kemudian beliau masuk berbaur. Ajur-ajar itu manunggal berbaur dengan yang dia tuju, yang beliau tuju. Asidik ingkang paningal, maka matanya atau penglihatannya tinggal lurus-lurus saja, tinggal yang asli-asli saja yang kelihatan. Terus pangandikannya, dan terus kemudian beliau berbicara, Resi Guro Yuswatanu. Beliau disebut dengan Resi Guro Yuswatanu. Ya. Amaletik tanpa sutang. Jadi bisa melompat ke sana ke sini tanpa sutang. Sutang itu kakinya jangkrik, kakinya gansir itu loh. Juga bisa kakinya belalang, itu sutang namanya. Ya.
Kemudian miber tanpa ular singgih dan juga terbang tanpa sayap. Tegesipun Resigura, artinya Resigura adalah pandita luhur budine. Nama Gura artinya adalah pandita yang luhur budinya. Atebih kuncoroni terkenal sampai ke segala penjuru dunia. Tumungkul ing atopo, tetapi beliau tetap saja rendah hati, selalu dalam keadaan bertapa. Bertapa artinya semedi artinya semende ing Gusti, menyandarkan dirinya kepada Tuhan. Kanan kering para wiku, di kanan kirinya didampingi oleh para wiku. Nah, berarti di bawah Resi adalah wiku. Guru kumawula, para wiku itu kemudian berguru dan mengabdi kepada sang Syekh Hidayatullah yang sudah berganti asma menjadi Syekh utawi Resi Guru Yuswatanu. Adarbe wayah satunggil mempunyai seorang cucu saking negeri Jabaniyah. Cucu itu dari negeri Jabaniyah, bernama Joko Prawito. Arani namanya Joko Prawito. Jadi ini adalah cucunya Syekh Hidayatullah atau cucunya Guru Yuswatanu. Kawiwatul wicaksono, gagah perwira tetapi juga bijaksana. Nah, kalau zaman dulu gagah perwira ksatria itu bisa manunggal dengan bijaksana. Kalau sekarang sudah nggak bisa. Gagah perwira itu mesti bijaksana bijaksini. Jadi tukang ida-ida wong liya gitu. Jadi kalau zaman dulu perwira tapi juga wicaksono. Beda dengan sekarang. Wis potong ganteng sithik gua rambutnya cepak, wis kono tendang kene tendang dugang kono dugang gitu. Sudah nggak bisa lagi tumungkul ke dalam keadaan atopo, sudah nggak bisa, malah ndangak begini ya toh, ndangak kumalungkung adigang adiguno. Itu kalau sekarang. Maka sifat satria yang bijaksana hanya ada di zaman dulu. Ya. Makanya zaman dulu namanya ulama, kan kalau zaman sekarang kan ubaru. Jadi kalau sana dulu lama, yang sekarang baru. Ulama dan ubaru. Jadi perwira tur wicaksana, warna bagus lan utama. Warna itu sifat. Sifatnya bagus dan utama. Akhlaknya karimah gitu loh bahasa Qur'annya. Saliring sastra wis putus. Saliring sastra wis putus amumpuni ing agama. Nah, ini dia. Jadi orang yang mumpuni atau orang yang bantas-buntas pengetahuan agamanya, atau orang yang sempurna atau pengetahuan agamanya, kalau kita lihat saliring sastra wis putus, seluruh perjalanan, seluruh laku, seluruh amaliyah sudah dia lakukan. Artinya saliring sastra wis putus itu. Kemudian maka sifatnya menjadi utama, maka dia menjadi perwira dan bijaksana. Jadi menjadi perwira. Jadi hasil dari agama yang mumpuni adalah perwira dan bijaksana, gitu. Jadi kalau sekarang enggak, kalau sudah sinau agama sudah jadi kelemak-lemek gitu. Numpak pit motor sepisannya tiba. Yang nomor 5, prandene maksih pinardi kawityan dening kang eyang. Nah, maka oleh karena itu sang cucu Joko Perwita itu masih terus dididik kawitnya dening, yaitu pengetahuan tentang kebijaksanaan. Wiknya artinya kepandaian ya. Maka kalau ada Wiknya Utomo, nama orang tua zaman dulu namanya Wiknya Utomo, Wiknya Perwira, mesti wik guru. Itu. Kawitnya dening kang eyang yang terus diajari oleh eyangnya. Pinrih punjulo ing akeh. Oleh karena itu
dia menjadi pinunjul dari orang banyak. Tuwin ingkang para siswa dan juga di antara para siswa eyangnya mangujum yang jajanggan, yang terus berjalan menuju kepada jajanggan. Wis sami pepak sadarum, sudah semuanya sudah dilengkapi sang pandita angandika. Maka sang pendeta yaitu Syekh Hidayatullah atau Resi Guru Yuswatanu mangandika, memberi wejangan. Sakena putu mami, wahai anak cucuku, sira menuju Jajangga. Engkau sedang berjalan kepada Jajangga. Nanti maksud saya di belakang akan ada artinya. Apa dene putu ningong, apalagi engkau wahai cucuku. Ingong itu artinya aku. Kalau sekarang di tempatnya istri saya Tegal di Cirebon jadi nyong. Oke mas, monggo. Nah ini borampenya ya. Borampenya lengkap termasuk anunya, bul-bulnya. Dupo. Oh, orang satu aja 3 gelasnya gimana? Iya. Ben anune apa? Ben danyange ra ngamuk. Oke. Tungingong artinya cucuku, Siroki Joko Prawito. Lihat, cucunya pun monggo Mas, dipanggil sebagai Ki Joko Prawito. Padha sira rungokno, andalan kau dengarkan sakabeh ulang ingsun seluruh wejanganku ingkang 10 prakara yang terdiri dari 10 perkara. Anengge ingkang rumiyin. Kita menginjak yang pertama, yang paling dahulu. Kuwiteng ilmu sahadat, kuwiteng laku niat mangke, kuwiteng panarimo iman, panuwiting tapa suka, dene kaping 5 witing ilmu iku ikhlas. 6 witing salat iki iya saking krana Allah, ana dene ping 7 sifat kayun ingkang gesang, dene wit pati ihram, witing raka putu ningsun, ya saking sifat Allah. Yang pertama, yang rumiyin, yang terdahulu adalah pohonnya ilmu syahadat. Jadi ini digambarkan menjadi pohon-pohonan. Yang pertama pohon ilmu syahadat, yaitu witing laku niat mangke, witing panirimo iman, pan witing topo suko. Dan yang kelima adalah witing ilmu ikang ikhlas, adalah pohon laku niat. Jadi harus berniat yang baik untuk mangke, untuk kesananya. Yang ketiga pohon panarimo iman, pohon iman yang nerimo. Jadi kalau iman hanya diucapkan saja itu bukan iman, tapi panarimo iman, iman yang sudah terima dengan apa saja pemberian Gusti Allah. Yang kemudian keempat witing topo suko,
dengan betapa tapi hatinya bahagia, bukan merasa terus loro-lopo, disuruh disuruh prihatin itu, leng lampai kanthi loro-loro, menjalankan prihatin dengan duka derita sithik-sithik, iya toh Mas, aku kuliah ning kono, jangan kuliah di, enggak gitu, ya. Saya jadi istrinya wong lanang, jan bapak iki wis jan gitu. Padha wong lanang duwe bojone, jan bojoku ki stereo. Ya, misalnya begitu. Semuanya mek wah saja. Maka kalau topo itu harus suko. Tidak ada kok topo duko. Lawannya suko duko. Saya sekalian ingin mendemonstrasikan bahasa Kawi bagaimana berorasi. Suko, ya. Kosok balennya adalah duko. Artinya langit. Su artinya baik. Du artinya jelek. Su artinya baik. Maka kalau tidak baik artinya asu. Tidak baik. Oh, ini asu tenan. Jadi kamu tidak baik betul. Ya. Kalau asu semuanya tahu sih, semuanya ngerti. Maka sukanya langitnya baik. Kalau kita mau berbaik-baik pada orang, maka kita harus lihat dulu langitannya bagaimana ini. Oh, mau ngajak suaminya jalan-jalan, Pak, ya dilihat dulu, langitnya gimana ya. Kalau sedang semut aja, berarti dia sedang duko. Atau kalau nanti di dalam bahasa yang lain, dur sosono, dur latmoko, dur jono, jelek artinya. Ya. Maka duko artinya langitnya sedang jelek, sedang gak enak suasananya. Maka olah rasa itu begitu, suka dan duka itu adalah letaknya di rasa, bukan di definisi. Ya. Saya mau ngajak anak saya jalan-jalan, istri saya jalan, lihat dulu langitnya. Oh, masa akhir kayak suntrut, sedang merengut. Oh, langitnya sedang duka ini. Tajaknya jalan-jalan biar menjadi suko. Jadi suka artinya langit. Maka kalau dalam bahasa Kawi, setiap suku kata itu ada artinya. Ka artinya langit, suka artinya langitnya baik, artinya bahagia. Gitu. Maka saya bisa menggunakan hal yang sama untuk membaca Anda. Siapa misalnya Rausan namanya. Rausan ya, ini ya. Maka saya akan menulisnya dengan Rawasono. Rawasono. Oh, setiap ini ada artinya. Rawasono itu adalah tempat rawa, itu berarti gamang. Cah membuat keputusan itu orangnya Rausan. Tanya aja sama orangnya. Tanya saja. Rawa itu begitu. Jadi membaca, makanya kalau di Jawa nama bukan hal yang sembarangan. Hati-hati. Jadi misalnya salah satu cara untuk begitu. Dan ini bukan mistik sama sekali. Ya, ini ilmiah, artinya ada satu operasi dalam tata bahasa Jawa yang seperti itu, dikembalikan kepada kawinya gitu. Siapa lagi yang mau tak urai jadi gini? Merem aku, nggak usah lihat orangnya. Siapa namanya? Arif Agus Tresno. Oh, Arif. Iya toh, Horopo ya. Oh ya, tapi aku masak. Ini karena jenengan tuh. Ya. Dibalik senyumnya tuh gampang marah itu. Gampang nesunan itu. Lihat aja, tanya aja orangnya. Gampang marah itu, propek gitu, gelap semua. Kemropok. Ini satu contoh untuk bagaimana aksara Kawi itu bisa, monggo Mas, bisa seperti itu. Tapi ini intermezzo aja ya, biar untuk. Maka di sini topo itu harus suko.
Tidak boleh tapa kok orang dalam keadaan, oh aku suruh prihatin nih sama bapak, suruh nyekar ke makamnya Pangeran Purboyo itu 7 kali dalam 7 hari berturut-turut. Ya aku rono wae, tapi ya karo wah janjan mendung-mendung saka isu awane adem dhewean ning kuburan wah jan piye iki. Gitu. Itu yang membuat tapanya seseorang menjadi tidak bermakna apa-apa. Sehingga orang-orang modern mentertawakannya. Gitu. Apa kuwi topo? Oh, kita malam 17-an itu malam malam pengetan gitu rasan prihatin apa istilahnya? Apa Mas? Hah? Tirakatan pitulasan. Orang sekarang tertawa, ngopo kayak gitu dilakoni? Harusnya tasyakuran. Kalau maksudnya tirakatan itu topo suko. Ini bedanya orang Arab dengan orang Jawa. Tirakat itu dari kata torikoh ya. Gini ya. Iya toh? Torikoh dari tarekat toh. Tarekat jadinya tarik toh. Tarik jalan toh. Cuma jalan saja. Tapi kalau di Jawa kan torikoh, tarekat. Jadinya tirakat. Hasilnya takat. Takatku kokoh hati. Tapi kalau tariknya beda, laku kok nek kamu aku bingung. Karena hanya tarekat kok. Beda nih wong Arab karo wong Jawa itu. Ya bukan saya mengatakan Arab itu jelek, wong sudah jelek gitu. Tapi lihat cara orang Jawa membuat makna torikoh menjadi akhirnya menjadi takat itu saya. Takat itu kokoh batinnya. Iman akmalul yakin tak goyah lagi dengan apapun kasampurnan. Beda diartikan hanya dengan bahasa Arab torikoh gitu aja. Baik, kita teruskan. Dene kaping 5 pun yang kelima adalah witing ilmu iku ikhlas. Itu adalah pohon ilmu ikhlas, keikhlasan. Yang keenam adalah pohon salat. Salat maksudnya. Itu adalah dari krono Allah. Salat yang karena Allah. Ikhlas. Dan yang ketujuh, sifat kayun ingkang gesang adalah sifat kayun. Kayun adalah artinya gesang, artinya hidup. Dari kata Arab hayun. Maka kalau Mbah Marijan itu wiritannya kalau mengiringi kinah kerja kalau malam tuh yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu. Ya. Itu sidang Bahsul Masail NU itu sepakat mengatakan musik Marijan itu. Kayu disebut-sebut. Yo kayuku, kayumu. Begitu Mbah Marijan meninggal baru para ulama itu sadar. Sik. Yo kayuku lah artinya ya hayu. Yo kayumu artinya ya qayyum. Jadi ya hayu, ya qayyum dalam lisan orang Jawa menjadi yo kayuku, yo kayumu. Makanya hati-hati kalau nyebut kalau belum tahu jangan asal musrak-musrik, tahayul fitnah, apalagi satu lagi khurafat, jangan sembarangan, harus tahu dulu hakikatnya, harus tahu dulu artinya. Ya. Terus sifat kayu ingkang gesang dene wit pati ikram. Sedangkan tadi yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8 adalah pohon ikram. Yang ke-9 neraka. Witing swarga itu esih ngerusak 10 perkara. Dan yang ke-10 adalah pohon swarga. Itu adalah kasih sayang.
Jadi pohon neraka itu, pohon neraka adalah sifat alat. Itu adalah pohon yang ke-9. Dan pohon yang ke-10 adalah swarga. Pohon swarga yaitu asih. Ya. Itu semua bisa merusak 10 perkara tadi. Ingsun tuturi jarwane, aku akan menjelaskan kepadamu, artinya rusak ilmu menika, rusaknya 10 ilmu itu. Kalau lamun tan anut sira, kalau engkau tidak menuruti ing lahir batining Rasul, kalau engkau tidak mengikuti Rasul secara lahir maupun batinnya. Kaya iku umpamanya, seperti ini umpamanya. Jadi mengikuti Rasul itu baik lahir maupun batinnya. Jangan cuma lahirnya kok. Gitu ya. Tapi batinnya juga. Kalau Rasul mencintai cucunya, ya kita harus ikut mencintainya, misalnya begitu. Orang jero aku lah Rasul, gitu, enggak gitu. Ya kita harus ikut juga. Rasul mencintai istri-istrinya, apalagi Khadijah misalnya, itu juga kita harus ikut mencintai beliau, itu menghormati beliau. Jadi tidak hanya lahirnya saja. Yen tan anut tutur becik ing pratikah kang utama, kalau tidak mengikuti kata-kata yang baik dan juga tingkah laku yang utama ataupun akhlak yang baik, dene ing laku rusake lamun ora lawan niat, rusak ing panarima lamun sembrono wong iku komaden enget-enget. Maka orang itu adalah lakunya sudah rusak kalau dia tidak berkata-kata baik dan tidak bertindak tanduk yang akhlak karimah. Maka orang itu lakunya rusak. Kalau tidak dengan niat, maka rusaklah iman itu. Panarimo iman itu, di sini panarimo disebutnya itu. Masa rusaknya iman, maka orang itu akan sembrono. Maka lakunya dia akan berjalan dengan sembrono. Poma dan ingat-ingat toh. Oleh karena itu harus diingat-ingatlah hal ini. Gitu. Jadi orang sembrono itu, kita balik sekarang, orang yang sembrono itu rusak imannya. Kemudian orang itu juga rusak niatannya. Karena rusak iman dan niatannya, maka rusak juga lakunya, amaliyahnya akan rusak. Amaliyah itu rusak karena tingkah lakunya tidak akhlakul karimah dan kata-katanya tidak bertutur kata yang baik. Maka itulah kalau orang Jawa yang namanya tutur kata, yang namanya berbicara sangat diatur supaya tutur kata ini selalu baik. Makanya ada ngoko, ada kromo madya, kromo inggil dan seterusnya. Itu bukan unggah usuk, bukan kromo inggil untuk para raja. Wah, elitis ini kaum elit ini. Kemudian koko hanya untuk para kawula, wah ini proletar. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah kalau bisa tutur becik itu adalah berkata-kata yang baik. Makanya dalam Quran kan ada juga toh kaulan sadida, kaulan ma'rufah dan lain sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan ngoko, kromo madya lan kromo inggil. Itu di situ letaknya, bukan pada unggah usuk pranata sosial masyarakat, itu bukan di situ meletakkan adab berbicara. Rusaking topo peniko, dan tapa itu bisa rusak. Di sana kan ada tata suka tadi ya, topo suko. Yang tan kelawan makrifat. Kalau tapa itu tanpa makrifat, rusak ing urip mangke, maka akan rusaklah hidup orang itu. Baik sekarang maupun nanti di akhirat. Yang tan ngerti sabdaning Allah, kalau tanpa tuntunan Al-Qur'an, tanpa tuntunan firman Allah. Lan sabda Rasulullah tanpa tuntunan dari kata sabdanya Rasulullah. Iya sabda Allah iku kadi sabda Rasulullah
Karena sabda Allah itu, firman Allah itu juga lah yang menjadi sabdanya Rasulullah. Kita balik, ini supaya kita mengerti apa maksudnya topo itu. Kalau kita tidak mengikuti sabda Rasul, maka berarti kita tidak mengikuti sabda Allah. Kalau orang yang tidak mengikuti sabda Allah dan Rasulnya, maka hidupnya rusak. Kalau orang itu hidupnya rusak, maka dia tidak punya makrifat. Kalau orang tidak punya makrifat, gayanya mertopo, pasti tapanya rusak, tidak membawa apa-apa. Wajar kalau orang modern mentertawakan orang yang bertapa hari ini. Ya. Wajar, karena orang itu tanpa makrifat. Gitu. Kecuali kalau topo hanya untuk kebutuhan sinetron, gitu, sinetron Gajah Mada, sinetron apa Kian Santang, ini ubel-ubelnya ke atas, nganggo kebul, kepentingan media. Seperti kata siapa Baudrillard ya, filsuf Inggris, filsuf Prancis, filsafat media, dia bilang sejarah itu nggak perlu. Kita nggak perlu sejarah faktual, yang kita butuhkan sejarah fiktif. Gajah Mada digawe wae Hindu apa-apa, yang penting kan untuk industri film. Serius, karena pilar kelima dari modernitas adalah media, dan itu membutuhkan asupan. Asupan itu lebih suka kepada khayalan dan coba-coba daripada sejarah yang faktual. Monggo. Kemudian seterusnya, dento rusak ing pati, sedangkan mati yang rusak adalah yen tan anut pitakonan, tidak mengikuti pertanyaan. Api tuduh ing asihe, dan juga tidak mengikuti petunjuk dari rasa kasih sayangnya. Mesti rusak pati niro, pasti rusaklah matinya. Dene rusak ing maka dengan demikian maka orang yang matinya rusak pasti orang yang tidak punya kasih sayang di dalam hatinya. Sekalipun katoknya comblang sampai ke paha, ya. Kemudian jenggotnya kayak saya gini gresek sampai tanah. Tapi kalau dia tidak punya sifat kasih sayang, sifat asih, pasti matinya rusak. Mengapa orang tidak punya sifat kasih sayang? Karena orang itu tidak mengikuti pertanyaan mata hatinya, pertanyaan hati nuraninya. Masa atau iya kamu tega dengan seperti itu? Atau keluar, wong ono hadise kok. Itu. Maka orang itu pasti akan rusak mati. Agama jadi bengis di tangan orang seperti itu. Semua orang salah, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Maka alih-alih tadinya kembali ke Quran dan Sunnah itu suatu kebaikan, di tangan orang seperti itu kembali ke Quran Sunnah itu jadi sesat. Karena apa? Quran dan Sunnah ditafsirkan menurut kejamnya hatinya sendiri. Ya, kejam, maka orang seperti itu lihat aja matinya. Serius ini. Dengan lihat, misalnya saya pakai kata comblang kemana-mana, entah ini baik patiku piye. Gitu. Oh iya mas, aku percaya nek kowe esuk tak delok sik matimu piye. Nek batangmu mabuk rasudi aku melu kowe. Sekalipun kamu sehari-harinya udah makan kurma, dagingnya daging unta. Gitu. Wis kami harapan wis lagi iso udah lali dengan jati dirinya. Dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya tekan nanti gitu. Dene to rusak ing pati ya. Kemudian dene rusak ing swarga. Swarga yang rusak adalah ingkang ujub riyaiku sumengah kibir jubriya. Surga yang rusak adalah karena dirusak oleh 5 sifat ujub. Yang kedua riya, yang ketiga sumengah, yang keempat kibir, yang kelima jubriya. Ujub menika niku bahasa Arab, riya niku bahasa Arab. Sumngah kibir juga bahasa Arab, kibir takabur ya. Sumngah itu apa sum'ah? Bahasa Indonesia apa Mas kira-kira?
Sumungah. Cari nama, ya. Popularisme lah ya. Bicaranya ben saya ini populis. Nah itu cari nama. Riya itu menunjukkan kebaikannya. Ujub bangga. Bangga dengan amalannya. Misalnya saya baca ini, tadinya yang saya baca, saya membacakan ini masuk surga, tapi surga saya bisa rusak karena saya mengujubkan amalan. Wah, jenenge Herman Sinujan Utama ana wis babar sedaya surat Hidayatullah. Wah. Orang lari semua. Itu misalnya. Itu sudah ujub riya, sumungah kibir dan jubrio. Jubrio itu curiga. Selalu curiga, kayak ini gini, kayak itu, kayak gini, kayak gitu. Itu. Tidak punya kemantapan dalam hatinya. Itu orang-orang yang surganya rusak. Ingkang angka 13 yen ta wong mangkono kaki, kalau orang yang seperti itu wahai anakku, angrusakaken ing swarga. Orang seperti itu menghancurkan, merusakkan surga. Lah, padahal yang namanya ujub riya, sumungah kibir, jubrio itu justru basicnya industri media, gitu loh. Ya. Loh, kalau tidak diujubkan, nggak ada komersialisasi media, gitu loh. Anda kasihan sama saya, misalnya saya orang miskin, Anda datang, Pak Hirman kasihan, sehari dapat berapa ketela Pak? Misalnya sehari dapat 5 ketela Mbak. Orang miskinnya juga nangis dengan penuh dramatik. Namanya saja dramatik, berarti berdrama tok kuwi. Ngapusi. Jadi sing sugih ya ngapusi, sing melarat ya ngapusi, swargane rusak semuanya. Enggak ada lagi orang yang ikhlas. Dan ingat, ini adalah basis dari dunia media. Ora apa-apa Pak, sing penting membo-membo, yang penting mirip-mirip. Ya toh. Tukang apalagi, tukang bikin pupuk kandang, disuting. Ayo Dik, jalan Dik, nangis sithik-sithik lah, nangis sithik-sithik. Makanya kalau saya begitu nyetel ke acara itu, naudzubillah min dzalik, asu. Itu artinya kan asu, tidak baik maksudnya. Janjane ya mureng-mureng karo misuk. Itu maksudnya surganya hancur. Maka hati-hati dengan entertainment. Saya tuliskan entertainment. Ono Toro To No Mo No monggo iki jam maghrib. Ono Toro Tono Monoto To Nomo Roto Sonoto. Adanya entertainment ya, adanya ini itu semua itu Roto Nomo Toro hanya untuk namanya terkenal. Toro artinya kuncoro. Nomo itu nama. Roto itu semuanya niatnya sama, yaitu supaya namanya terkenal. Ini saya demonstrasikan bagaimana kalau kita analisis suatu persoalan dengan menggunakan tradisi kawin. Pak kita dulu jeda dulu. Nanti setelah adzan kita teruskan lagi. Monggo. Piye, Mas? Teman-teman, kita istirahat dulu sholat maghrib. Jadi setelah maghrib panitia sudah menyiapkan. Enggak Mas, langsung lagi aja ke sini. Lagi. Biar selesai. Nah, makannya nanti agak malam. Agak malam. Oh ya boleh. Biar agak lapar-lapar dikit kan enak. Ya, toko ya masih toko. Iya, ya, toko supo. Ya udah gitu, nanti habis maghrib langsung masuk dari kelas lagi ya. Iya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share,
subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.